Take Care of Maya adalah film dokumenter produksi Netflix pada tahun 2023, mengisahkan tragedi yang menimpa keluarga Kowalski di tahun 2015. Jack dan Bita dituduh telah melakukan penganiayaan terhadap Maya, putri mereka yang berusia 9 tahun. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata Maya mengidap penyakit langka. Namun sangat disayangkan, hasil tersebut ditetapkan setelah Bita sang ibu ditemukan gantung diri di garasi rumah mereka. Selamat datang kembali di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Orang tua sehat, anak-anak sehat, saudara sehat, dan pasangan suami atau istri juga sehat. Yang penting sehat dulu, kalau tubuh dan mental sehat, semua hal lain bisa dilakukan. Bita Kowalski lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1973 di negara Polandia. Tidak banyak info tentang latar belakang keluarga dan masa kecil Bita. Namun pada akhir 80-an, keluarga Bita beremigrasi ke negara Amerika Serikat dan tinggal di Chicago, negara bagian Illinois, di mana Bita kemudian lulus dari Akademi Keperawatan dan bekerja sebagai perawat di rumah sakit besar. Di awal tahun 2000-an, Bita bertemu dengan Jack Kowalski, mereka menikah dan menetap di kota Venesia, negara bagian Florida. Bita meneruskan pekerjaannya sebagai perawat di rumah sakit, sementara Jack adalah seorang personil pemadam kebakaran. Hidup berjalan lancar bagi Jack dan Bita Kowalski, rumah tangga mereka pun lengkap menjadi keluarga dengan lahirnya sang putri, Maya Kowalski pada tanggal 10 Desember tahun 2005, disusul anak kedua pun lahir beberapa tahun kemudian, seorang putra yang diberi nama Kyle Kowalski. Semua tragedi yang menimpa keluarga Kowalski bermula di tanggal 4 Juli tahun 2015. Hari itu warga Amerika Serikat sedang merayakan hari kemerdekaan. Maya dan adiknya, Kyle, sedang main kembang api di pekarangan rumah. Tiba-tiba Maya mengalami serangan asma yang parah. Bita melarikan putrinya itu ke rumah sakit Sarasota Memorial. Selain mengalami kesulitan bernafas, Maya juga mengeluhkan sensasi rasa terbakar yang luar biasa di bagian kaki, mulai dari dengkul ke mata kaki. Setelah beberapa minggu menjalani perawatan di rumah sakit, dokter tidak dapat menyimpulkan penyakit apa yang diderita Maya. Sementara itu, tubuh Maya mulai menunjukkan keanehan. Dia sangat sensitif terhadap semua hal yang berhubungan dengan kedua kakinya. Sentuhan kecil, bahkan kalau ada setetes air yang menyentuh kakinya, Maya akan menjerit kesakitan. Selain itu, kedua kakinya juga mulai melengkung ke dalam, yang lagi-lagi tidak bisa dijelaskan secara medis oleh dokter di rumah sakit itu. Sebagai ibu, Bita paham bahwa kondisi putrinya benar-benar serius, dan sebagai perawat, dia tahu pentingnya untuk mendokumentasikan setiap sesi perawatan putrinya. Dia mencatat dan merekam semua detail pertemuan dengan dokter. Dalam satu sesi perawatan, dokter menyebut bahwa Maya menderita depresi dan kecemasan. Saat dokter itu meninggalkan ruangan, Maya berkata pada ibunya, "Aku tidak depresi dan tidak mencemaskan apapun." Bita setuju dengan ucapan putrinya dan memutuskan untuk memindahkan Maya ke rumah sakit All Children, tapi dokter di sana juga tidak bisa menjelaskan kondisi Maya. Setelah itu, Bita membawa Maya ke rumah sakit Tampa General, yang kemudian menyimpulkan bahwa Maya menderita kelemahan otot akibat dari obat asma yang dia konsumsi. Semua diagnosis dan perawatan dokter itu tidak menghilangkan rasa sakit di tubuh Maya. Dia menjerit kesakitan hampir 24 jam sementara Bita dan Jack tidak tahu harus berbuat apa. Bita sendiri adalah seorang perawat profesional, dan sepanjang karirnya sebagai perawat, dia tidak pernah menemui pasien dengan gejala seperti Maya. Namun ternyata, seorang pasien Bita berkata bahwa anaknya juga mengalami gejala yang sama seperti anak Bita, dan merekomendasikan agar Maya dibawa ke Dr. Anthony Kirkpatrick yang memiliki pusat penelitian di kota Tampa, Florida. Bita pun mulai mencari tahu tentang Dr. Anthony Kirkpatrick di internet, yang ternyata, dia adalah seorang dokter spesialis pengobatan rasa nyeri dengan pengalaman puluhan tahun. Jack dan Bita lalu membawa Maya menemui Dr. Anthony di Tampa, Florida, yang menyimpulkan bahwa Maya menderita CRPS tingkat lanjut. Kompleks Regional Pain Syndrome, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sindrom rasa nyeri regional. CRPS menduduki peringkat 1 dalam daftar penyakit yang menimbulkan rasa nyeri hebat. Para ahli bahkan menyebut CRPS sebagai penyakit bunuh diri, karena rasa nyeri tersebut membuat penderitanya akan frustasi.
Dr. Anthony sudah menangani lebih dari 3.000 pasien CRPS, dan dia menyimpulkan kondisi Maya termasuk yang parah. Dia kemudian menyarankan agar Maya mendapatkan jenis perawatan baru, yang disebut infus ketamin. Ketamin adalah obat bius yang biasa digunakan di ruang operasi. Pada kasus Maya, ketamin nanti akan membuat Maya tidak sadarkan diri sekaligus membuatnya tidak merasakan nyeri tersebut. Di bulan September tahun 2015, Jack dan Bita membawa Maya untuk menjalani perawatan ketamin di klinik Dr. Anthony. Infus ketamin dosis rendah berhasil membuat Maya tidak merasakan nyeri lagi, tapi hanya bertahan beberapa hari, kemudian kambuh lagi. Dr. Anthony lalu menyarankan agar Maya diberi ketamin dosis tinggi 1.500 mg. Dosis tinggi itu membuat Maya koma selama 5 hari, kemudian mereka akan mengirim sinyal palsu ke otak, sehingga saat Maya sadar, dia tidak akan merasa sakit lagi. Pengobatan tersebut ternyata berhasil, gejala dan rasa sakit Maya berkurang secara signifikan. Namun Maya masih harus mendapatkan infus ketamin secara teratur selama 1 tahun ke depan. Walaupun Jack dan Bita senang melihat perkembangan kesehatan Maya, namun biaya perawatan Dr. Anthony sangatlah mahal. Sebulan sekali, mereka mengeluarkan biaya sebesar $10.000. Bita harus mengambil shift kerja tambahan, mereka terpaksa menjual rumah yang sebelumnya dikontrakan, dan tabungan mereka sudah menipis. Atas rekomendasi Dr. Anthony Kirkpatrick, mereka disarankan untuk melanjutkan perawatan di klinik Dr. Ashraf Hanah yang juga berada di Florida. Selain biayanya lebih murah, lokasinya juga lebih dekat. Selama setahun berikutnya, berkat perawatan ketamin, kondisi Maya pun berangsur membaik. Memang ada beberapa kondisi sebagai efek samping dari pengobatannya, namun Maya tidak peduli, selama dia bisa main, tidak merasakan nyeri, dan tidak duduk di kursi roda, Maya tidak masalah dengan semua efek samping itu. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2016, Bita seharusnya mengantar Maya untuk menjalani check-up rutin di klinik Dr. Ashraf Hanah. Namun Jack berkata, biar dia saja yang mengantar Maya sore itu. Perjalanan dari rumah mereka ke klinik Dr. Ashraf menghabiskan waktu berkendara selama 1 jam. Setahun terakhir, Jack bisa melihat bagaimana terkurasnya energi dan pikiran Bita. Berat badannya banyak berkurang karena harus bekerja ekstra shift, supaya bisa membiayai perawatan Maya. Jack menyuruh Bita untuk istirahat sore itu, jadi Bita tidur sebentar, lalu dia pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Malam harinya, Jack dan Maya pulang ke rumah, sementara Bita masih berada di rumah sakit. Seperti sebelum-sebelumnya, semua berjalan lancar, Jack masuk ke kamar untuk istirahat, begitupun Maya. Namun lewat tengah malam, Jack mendengar tangis kesakitan Maya. Gadis kecil berusia 10 tahun itu mengeluhkan perutnya yang sangat sakit. Karena saat itu sudah lewat tengah malam, dan jarak ke klinik Dr. Ashraf terlalu jauh, Jack membawa Maya ke rumah sakit anak, All Children's Johns Hopkins. Sebuah kesalahan, karena tahun lalu mereka sudah pernah membawa Maya ke sana, tapi dokter malah mendiagnosa Maya dengan gangguan kecemasan. Kali ini, Jack bukan hanya salah karena membawa Maya ke sana, keputusannya itu akan jadi penyesalan seumur hidup. Selesai dengan shiftnya, Bita menyusul ke rumah sakit Johns Hopkins dan mulai menjelaskan kondisi anaknya pada perawat dan dokter di sana. Saat hendak dilakukan pemeriksaan USG, Maya semakin merasa kesakitan dan meronta-ronta. Bita menjelaskan bahwa setiap sentuhan di tubuhnya bisa membuat Maya merasa sangat kesakitan. Cahaya lampu terlalu terang, dan suara yang berisik sekalipun akan memicu nyeri di tubuh Maya. Menurut Bita, satu-satunya cara untuk menolong anaknya, yaitu dengan diberi infus ketamin 1.500 mg untuk mengatasi rasa nyeri di tubuhnya. Dokter terkejut dengan ucapan Bita, untuk apa anak umur 10 tahun diberi ketamin, apalagi dengan dosis sebanyak itu. Bita kemudian menjelaskan mengenai CRPS dan perawatan yang dijalani Maya di klinik Dr. Anthony Kirkpatrick dan Dr. Ashraf Hanah. Namun CRPS adalah bahasa planet bagi dokter dan perawat di rumah sakit Johns Hopkins. Mereka belum familiar dengan penyakit tersebut. Selama 3 hari berikutnya, Bita memohon kepada dokter untuk memberi infus ketamin kepada Maya, tapi dokter tidak bergeming. Mereka malah merasa tersinggung karena otoritas mereka sebagai dokter dikangkangi oleh seorang ibu-ibu sok tahu tentang penyakit. Alih-alih memberikan ketamin, mereka malah curiga kalau Maya sebenarnya tidak sakit. Dokter,
Perawat dan staf rumah sakit mulai membahas kelakuan Bita yang mereka anggap aneh. Mengapa Bita ngotot sekali kalau anaknya sakit parah, padahal dari hasil pemeriksaan, Maya tidak mengidap penyakit apapun. Dan mengapa Bita sangat gigih minta anaknya diberi ketamin. Akhirnya pihak rumah sakit menarik kesimpulan bahwa ini adalah kasus Munchausen by proxy. Sindrom Munchausen merupakan kondisi gangguan psikologis, di mana penderita akan berpura-pura sakit, dan dengan sengaja menciptakan suatu gejala mengenai penyakit tersebut. Pengidap sindrom Munchausen akan dengan sengaja membuat, mengeluh, atau membesar-besarkan gejala suatu penyakit. Dalam kasus ibu dan anak seperti Bita dan Maya, pihak rumah sakit menuding Bita telah memalsukan penyakit anaknya demi mendapatkan keuntungan secara finansial, atau hanya demi mendapatkan simpati dari orang sekitar. Dengkul kalian kopong, Jack dan Bita sudah habis ratusan ribu dolar selama 1 tahun terakhir untuk mengobati Maya. Pengobatan Maya juga tidak di-cover asuransi. Untuk apa mereka mau cari simpati orang lain? Salah satu kasus Munchausen by proxy yang terkenal adalah kasus Gypsy Rose. Saya belum pernah bahas kasus Gypsy Rose ini, nanti kapan-kapan saya bahas kasus ini. Jack dan Bita akhirnya menyerah dan bermaksud untuk membawa anak mereka pulang dari rumah sakit tersebut. Namun saat mereka mengurus administrasi, staf rumah sakit berkata bahwa Jack dan Bita tidak bisa membawa Maya keluar dari sana. Kalau mereka bersikeras, maka Jack dan Bita akan berurusan dengan hukum dengan tuduhan menentang nasihat medis. Pasangan suami istri ini pun terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa pengobatan anak mereka melibatkan masalah hukum? Jadi sehari setelah Maya dirawat di rumah sakit anak John Hopkins, Dr. Tepa Sanchez, seorang dokter UGD, merasa curiga kalau Maya adalah korban pelecehan dan penganiayaan orang tua. Kesimpulan ini dia ambil berdasarkan penilaian yang subjektif. Dia memperhatikan kelakuan Maya, yang terlihat lebih tenang saat tidak ada sang ibu. Terlebih lagi, dokter ini merasa tersinggung dengan sikap Bita yang sangat frontal. Dr. Sanchez selalu membuat laporan ke Dinas Perlindungan Anak, dan seorang pekerja sosial melakukan investigasi. Hasilnya, laporan itu dibatalkan karena tidak ditemukan cukup bukti. Namun si Dr. Sanchez ini tetap batu. Dia bersikukuh, pasti Bita telah menganiaya Maya. Tidak berhasil dengan Dinas Perlindungan Anak, dia melapor ke Dr. Sally Smith, dokter khusus yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan penyelidikan dan penilaian terhadap kasus pelecehan dan penganiayaan anak. Setelah mempelajari berkas kesehatan Maya, Dr. Sally Smith menemukan nama Dr. Anthony dan Dr. Ashraf. Dia menghubungi dua dokter itu untuk mendapatkan penjelasan, di mana Dr. Anthony dan Dr. Ashraf membenarkan tentang CRPS yang diderita Maya, dan soal pengobatan ketamin dosis tinggi yang diterima oleh Maya. Dr. Anthony bahkan secara khusus mengirim memo kepada Dr. Sally dan berkata, jangan sembarangan menuduh orang tua pasien melakukan pelecehan. Pasien Maya memang menderita CRPS. Tuduhan yang sembarangan akan membawa dampak buruk bagi si anak dan orang tua. Dr. Ashraf juga mengirim memo untuk mengingatkan pihak rumah sakit John Hopkins terkait perawatan ketamin yang harus diberikan kepada Maya. Menunda perawatan tersebut akan membuat Maya kesakitan dan bisa mengakibatkan kematian. Namun setelah berkomunikasi dengan Dr. Anthony dan Dr. Ashraf, Sally Smith tetap dengan keyakinannya, dan menulis laporan bahwa itu adalah kasus Munchausen by proxy. Pasien Maya adalah korban pelecehan dan penganiayaan yang diduga kuat dilakukan oleh Bita sang ibu, yang memaksakan pengobatan berlebihan dan mengklaim penyakit CRPS atas nama anaknya. Sally Smith bahkan tidak memasukkan keterangan Dr. Anthony dan Dr. Ashraf di dalam laporannya. Dari catatan medis Maya, Dr. Sally Smith melihat bahwa Maya, sejak kecil mendapatkan berbagai macam perawatan, yang dia sebut sebagai belanja perawatan. Selanjutnya dia merekomendasikan agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan pasien Maya harus segera dipisahkan dari orang tuanya. Jack dan Bita menggunakan jasa pengacara, berusaha melawan balik. Di masa-masa ini, hubungan di antara Jack dan Bita pun mulai bermasalah. Jack meminta istrinya untuk bersikap lebih tenang dalam menghadapi situasi itu. Sikap Bita yang agresif, sering memicu kesalahpahaman di antara mereka dan pihak rumah sakit. Namun Bita merasa kalau mereka tidak bersalah, mengapa harus mengalah? Saat mereka sedang mengkhawatirkan kondisi Maya, bisa-bisanya sekarang mereka malah dituduh melakukan penganiayaan terhadap putri mereka.
Pagi hari, di tanggal 13 Oktober tahun 2016, Bita sudah pergi bekerja, sementara Jack masih ada di ruang perawatan Maya. Saat itu, Jack sedang membersihkan tubuh anaknya, karena Maya kesulitan untuk mengontrol buang air besar. Seorang perawat masuk dan berkata, "Anda harus pergi sekarang, putri Anda berada dalam tahanan negara." Jack melangkah keluar, meninggalkan Maya yang duduk di tempat tidur, memanggil-manggil ayahnya. Perintah penahanan Maya direvisi, Jack diberi akses untuk bertemu Maya selama 1 jam, 3 kali dalam seminggu, di bawah pengawasan petugas sosial. Sementara Bita hanya diberikan izin untuk menghubungi Maya melalui telepon atau video call. Untuk sementara, Maya akan dijaga atau diawasi oleh seorang pekerja sosial yang bernama Kathy Beatty. Masalah baru muncul di sini. Ketika Jack melakukan penyelidikan latar belakang pekerja sosial itu, ternyata Kathy Beatty pernah dipecat dari pekerjaannya terdahulu. Dia ditangkap dan didakwa dengan tuduhan melakukan pelecehan terhadap anak. Hal ini membuat Jack dan Bita semakin frustasi, membayangkan kondisi Maya yang kesakitan, dan diawasi oleh seseorang yang pernah ditangkap atas tuduhan pelecehan anak. Kekhawatiran Jack dan Bita terbukti benar. Setelah sebulan, Kathy Beatty mulai berbuat sewenang-wenang. Akses kunjungan Jack yang harusnya boleh setiap hari, dikurangi menjadi hanya seminggu sekali. Akses telepon Bita pun ditolak oleh pekerja sosial itu. 2 orang guru yang biasa datang untuk memberi pelajaran kepada Maya, juga dilarang datang. Bahkan pendeta pun dilarang menemui Maya. Maya Kowalski menghabiskan Halloween, Natal, Tahun Baru, dan ulang tahunnya yang ke-11 di rumah sakit. Dia ingin kembali ke rumah, ingin kembali ke sekolah, ingin bermain dengan Kyle adiknya, dan yang paling utama, Maya ingin bertemu dan memeluk ibunya. Sekarang kita kembali ke pihak rumah sakit anak John Hopkins. Dr. Sally Smith yang masih belum percaya dengan cerita CRPS, mulai ragu dengan analisa yang dibuat sebelumnya tentang Munchausen by proxy. Dia memerintahkan dokter, perawat dan staf rumah sakit untuk memasang kamera pengintai di kamar Maya, dan memperhatikan dengan seksama, apakah gadis itu menggerakkan kakinya. Seorang staf rumah sakit kemudian mengirim pesan kepada Sally Smith. "Saya melihatnya menggunakan kakinya untuk mendorong dirinya sendiri bergeser beberapa meter dengan kursi rodanya." Perhatiannya teralihkan, dan saya bahkan tidak yakin apakah dia menyadari bahwa saya memperhatikannya. Sally Smith membalas pesan tersebut dengan berkata, "Untungnya anak usia 10 tahun tidak dapat melakukan sandiwara secara konsisten selama 24 jam. Saya akan datang mengambil foto kakinya, yang dalam tanda petik, terkena penyakit." Sampai di sini saya sudah sangat kesal dengan kesotoyan Sally Smith dan kroni-kroninya ini. Di bulan Desember tahun 2016, Sally Smith dan pihak rumah sakit John Hopkins mengubah diagnosa Maya. Mereka merevisi analisa Munchausen, atau pelecehan yang dilakukan oleh orang tua Maya. Selanjutnya mereka menyimpulkan bahwa Maya telah membuat-buat penyakit itu. Tapi lucunya, walaupun mereka sudah memutuskan bahwa Maya memalsukan penyakit, mereka terlalu gengsi untuk mencabut tuduhan pelecehan yang dilakukan orang tua Maya ke pengadilan. Jadi kasus pelecehan dan penganiayaan itu tetap berjalan. Kelucuan berikutnya, Sally Smith dan pihak rumah sakit John Hopkins tidak benar-benar paham tentang CRPS, dan mereka menuduh Maya memalsukan penyakitnya. Tapi pihak rumah sakit John Hopkins melakukan penagihan sebesar $650.000 ke perusahaan asuransi untuk perawatan Maya, termasuk 174 tindakan perawatan untuk CRPS, penyakit yang menurut mereka dibuat-buat oleh Maya. Jadi siapa sekarang yang melakukan belanja perawatan? Di bulan Desember tahun 2016, sidang kasus pelecehan terhadap Maya dengan Jack dan Bita sebagai tersangka pun dimulai. Bita memohon kepada hakim supaya Maya diperbolehkan pulang. Kalau perlu, Bita bersedia untuk keluar dari rumah mereka, supaya Maya bisa merayakan Natal bersama keluarga besar, walaupun tanpa ibunya sendiri. Namun hakim tidak menanggapi permintaan Bita, karena pihak rumah sakit masih merekomendasikan supaya Maya tidak dicampurkan dengan orang tuanya. Alhasil, Maya melewati Natal seorang diri di atas ranjang kamar rumah sakit. Kira-kira seminggu kemudian, di awal bulan Januari tahun 2017, sidang lanjutan kasus ini menghadirkan Maya di ruang sidang, tapi tetap terpisah dengan orang tuanya. Maya melalui pengacaranya mengajukan 2 permohonan kepada hakim. Dia ingin bicara dan memeluk ibunya. Permohonan Maya juga ditolak oleh hakim.
Bita dan Jack Kowalski kembali ke rumah, lesu dan tidak bisa berhenti menangis. Jack khawatir melihat kondisi istrinya, berat badannya turun drastis, wajahnya pucat. Tiba di rumah, Bita mengambil kunci mobilnya dan memberitahu Jack bahwa dia akan pergi ke suatu tempat. Bita pulang lewat tengah malam dalam kondisi mabuk. Pertama kalinya dalam 13 tahun pernikahan mereka, Jack melihat istrinya mabuk. Keesokan harinya, tanggal 7 Januari tahun 2017, keluarga tersebut berencana menghadiri perayaan ulang tahun seorang tetangga, namun Bita mengatakan bahwa dia sedang sakit kepala. Jack dan Kyle kembali dari pesta itu, pintu kamar tidur Kyle tertutup. Jack mengira Bita tertidur di sana, seperti kebiasaannya hampir setiap malam. Sejak berpisah dengan Maya, istrinya memang sering tidur bersama Kyle, hanya anak laki-lakinya itu yang menjadi kekuatannya. Jack dan Kyle tidak ingin mengganggu istirahat Bita, memutuskan untuk menonton TV sampai keduanya tertidur di sofa. Keesokan paginya, Jack terbangun dari tidurnya ketika dia mendengar suara jeritan dari arah garasi, suara dari seorang kerabat yang mengunjungi rumah mereka. Jack segera berlari ke arah garasi sambil menahan Kyle putranya supaya tidak masuk ke sana. Di dalam garasi, Bita tergantung tak bergerak di langit-langit. Tak jauh dari sana, Bita meninggalkan secarik kertas yang bertuliskan, "Saya minta maaf, tapi saya tidak bisa lagi menahan rasa sakit karena jauh dari Maya dan diperlakukan seperti penjahat. Saya tidak bisa melihat putri saya menderita kesakitan dan semakin parah, sementara tangan saya terikat oleh negara bagian Florida dan hakim." Bita yang frustasi, berpikir kalau keberadaannya membuat Maya anaknya diperlakukan seperti tahanan oleh rumah sakit, pemerintah negara bagian, dan hakim. Jadi kalau dirinya tidak ada lagi, mungkin Maya akan dipulangkan ke rumah. Di rumah sakit All Children's Johns Hopkins, Maya dibawa ke ruangan khusus, bertemu dengan ayahnya, dan Kyle adiknya, beserta seorang pendeta. Jack memberitahu putrinya itu, bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Mereka menangis bersama, dan setelah 1 jam, sesuai ketentuan dari hakim, Jack dipaksa untuk pergi dari ruangan itu. Berita meninggalnya Bita Kowalski dengan cara seperti itu, membuat pihak rumah sakit Johns Hopkins semakin jumawa. Dugaan mereka selama ini benar, Bita Kowalski memang memiliki gangguan jiwa. Namun tuduhan dokter, perawat, dan staf rumah sakit itu tidaklah benar. Bita tidak pernah didiagnosis menderita penyakit mental. Terkait kasus Maya, Bita pernah diperintahkan hakim untuk menjalani tes kejiwaan dengan psikolog berlisensi, yang menyatakan bahwa Bita Kowalski tidak memiliki gangguan mental apapun. Psikolog itu bahkan memberi catatan, tidak ada bukti yang mendukung kesimpulan bahwa Bita Kowalski telah memalsukan kondisi medis putrinya untuk tujuan apapun, dan menambahkan bahwa tuduhan Munchausen by proxy bisa dikesampingkan. Dalam sidang berikutnya, pihak rumah sakit anak Johns Hopkins melalui pengacara mereka, masih terus mendesak hakim supaya memisahkan Maya dari keluarganya, dan dipindahkan ke panti asuhan medis. Pengacara keluarga Kowalski kali ini tidak banyak berargumentasi, hanya menyodorkan selembar kertas, surat yang ditulis Bita khusus untuk hakim itu. Surat itu berisi, "Hatimu terbuat dari gunung es. Kalian telah menghancurkan putri saya secara fisik dan mental. Putri saya tidak akan pernah menjadi dirinya yang dulu, sebelum tanggal 13 Oktober tahun 2016. Hakim membaca surat itu, melipatnya kembali, dan menyimpannya. Di akhir sidang, hakim memerintahkan supaya Maya dibawa ke Rhode Island, menemui seorang ahli bernama Pradip Chopra, profesor di Sekolah Kedokteran Universitas Brown yang mempelajari CRPS. Profesor Pradip Chopra kemudian memberikan rekomendasi bahwa Maya memang benar menderita CRPS. Diagnosis Munchausen by proxy, dan tuduhan bahwa Maya membuat-buat penyakitnya adalah salah. Di akhir bulan Januari tahun 2017, hakim memutuskan untuk mengembalikan Maya kepada Jack sang ayah. Saat keluar dari rumah sakit Johns Hopkins, tubuh Maya jauh lebih ringan dibandingkan 2 bulan sebelumnya. Tiba di rumah, Maya menangis tiada henti karena dia sudah tidak pernah bisa lagi melihat dan memeluk ibunya. Jack membawa Maya untuk menjalani terapi CRPS, dan memasang panel surya untuk akuaterapi. Perlahan-lahan gejala CRPS mulai berangsur hilang. Menurut dokter, sebagian besar pasien CRPS
akan kembali normal setelah beberapa tahun, biasanya sekitar 1,5 tahun. Benar saja, 1,5 tahun kemudian, Jack takjub saat melihat Maya, akhirnya bangkit berdiri dari kursi roda. Perlahan-lahan Maya belajar berjalan lagi menggunakan tongkat. 12 bulan kemudian, Maya berhasil melangkahkan kakinya tanpa alat bantu apapun. Di usia 16 tahun, Maya sudah kembali hidup normal. Dia tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik, unggul di bidang akademis. Bahkan pada bulan Maret tahun 2023, Maya yang sejak dulu menyukai ice skating, mengikuti kompetisi figure skating dan menang di posisi pertama. Coba bayangkan, ini semua adalah hal-hal hebat yang dulu pernah dicoba untuk dihancurkan oleh Rumah Sakit All Children's Johns Hopkins dan Dr. Sally Smith. Di bulan Oktober tahun 2018, keluarga Kowalski mengajukan gugatan terhadap Rumah Sakit All Children's Johns Hopkins, Dinas Perlindungan Anak, Dr. Sally Smith dan perusahaan Suncoast, serta Kathy Bedi si pekerja sosial. Di bulan Desember tahun 2021, hakim memutuskan bahwa Suncoast dan Dr. Sally Smith diwajibkan membayar ganti rugi sebesar $2,5 juta. Keluarga Kowalski membatalkan tuntutan terhadap Kathy Bedi beberapa hari sebelum kasusnya disidangkan. Terakhir di tanggal 9 November tahun 2023, keluarga Kowalski yang awalnya menuntut ganti rugi sebesar $220 juta kepada Rumah Sakit Johns Hopkins, malah menerima kompensasi yang lebih besar dari nominal tersebut. Juri dan hakim mewajibkan Rumah Sakit All Children's Johns Hopkins untuk membayar ganti rugi sebesar $261 juta. Dalam sebuah wawancara, Jack Kowalski berkata bahwa pengalaman traumatis itu menghancurkan mereka secara psikologis. Dia kehilangan istri, anak-anak kehilangan ibu. Dia hidup dengan penuh kekhawatiran. Kalau pintu rumah ada yang mengetuk, Jack berpikir bahwa itu adalah petugas dari Dinas Perlindungan Anak. Dia juga khawatir saat anak-anak pergi berolahraga. Kalau mereka terluka dan dibawa ke rumah sakit, Jack takut nanti kejadian yang menimpa mereka dulu terulang lagi. Dan sejak tahun 2017, mereka tidak pernah masuk ke garasi rumah mereka.